Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Kehancuran Baghdad dan Kebangkitan Iman. Di zaman keemasan dinasti Abbasiyah, Baghdad bersinar sebagai pusat keilmuan dan kebudayaan Islam. Namun, kejayaan itu sirna dalam sekejap ketika tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan menyerbu kota tersebut pada abad ke-13 Masehi. Bangunan-bangunan yang megah hancur berantakan dan sungai Tigris yang dulunya mengalir jernih, kini menjadi hitam oleh tinta buku yang meleleh dari Baitul Hikmah yang terbakar. Di tengah puing-puing itu, terjadi sebuah peristiwa yang akan menjadi titik balik bagi sebagian suku Mongol dalam perjalanan mereka menuju Islam. Sebuah pesta besar sedang berlangsung di tengah kehancuran itu, dihadiri oleh para pembesar Nasrani yang merayakan kejayaan atas umat Islam. Namun, di tengah keriuhan pesta, ada satu suara yang berbeda. "Kalian semua adalah kaum kafir!" teriak seorang bekas tentara salib, tersedak oleh minuman keras yang diminumnya. Muhammad adalah pembohong. Di antara kerumunan, ada sebuah ikatan yang menahan seekor anjing besar. Matanya tajam, dan nafasnya naik turun dengan cepat seperti memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Mendengar celaan terhadap Nabi Muhammad SAW, anjing itu mulai menggeram dan gelisah, seolah tidak tahan dengan keadaan. Seorang pria yang mengenakan pakaian serba hitam tampak tenang berdiri di dekatnya. Dengan suara tegas namun tenang, ia berkata, "Jangan lanjutkan hinaanmu, wahai hamba Allah. Kau tidak tahu apa yang kau katakan." Namun, bekas tentara salib itu hanya tertawa mengejek. "Apa yang kau lakukan, Mengajak anjing bicara?" Pria itu menatap anjing yang terus menunjukkan wajah marahnya. Dia mungkin lebih bijak daripada manusia-manusia di sini. Dia merasakan kebenaran. Tiba-tiba, anjing itu melepaskan diri dari ikatannya dengan kuat dan melompat ke arah bekas tentara salib itu. Dalam sekejap, suasana pesta berubah menjadi gempar. "Lindungi dirimu!" teriak seorang tamu lain. Namun, apa yang terjadi membuat semua orang terdiam. Anjing itu menggigit leher bekas tentara salib dengan taringnya yang tajam, seolah menjawab hinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan tindakan nyata. "Bukan anjing yang marah, melainkan hatimu yang tercemar," kata pria itu, menghentikan perkelahian. "Dia hanya melihat kebenaran yang kau abaikan." Peristiwa itu menimbulkan kehebohan di antara para tamu pesta, namun bagi beberapa orang yang mengamati, itu adalah tanda dari Allah bahwa kebenaran selalu melindungi dirinya sendiri. Bab 2. Kebangkitan Islam di Golden Horde. Setelah kehancuran Baghdad, bangsa Mongol masih melanjutkan penaklukan mereka di berbagai wilayah. Namun di tengah keganasan perang, ada satu suku Mongol yang mengalami perubahan besar. Itu terjadi di Golden Horde, di mana Barkakan, sepupu Hulagu Khan, memeluk agama Islam setelah bertemu dengan seorang ulama yang bijaksana. Barkakan tidak hanya sekadar masuk Islam, tetapi juga bersumpah untuk mendukung agama baru yang dianutnya. Dia membangun masjid di ibu kota Sarai, menciptakan pusat peradaban yang bernafaskan Islami. Langkah-langkahnya yang berani ini tidak luput dari perhatian Hulagu Khan, yang semakin gelisah dengan kekuatan baru yang muncul di Golden Horde. Ketika Hulagu Khan melancarkan serangan untuk menguasai wilayah tersebut, Barkakan menunjukkan kesetiaannya kepada Islam dengan bersekutu dengan dinasti Mamluk di Mesir. Bersama dengan Zahir Baibars, Barkakan memimpin pasukan gabungan untuk melawan kekuatan sepupunya sendiri. Pada pertempuran Ain Jalut, umat Islam berada di ambang kekalahan. Namun, dengan kepemimpinan yang bijaksana dari Barkakan dan strategi perang yang cerdik dari Zahir Baibars, pasukan Islam mampu membalikkan keadaan. Kemenangan itu tidak hanya menandai kekalahan pertama bangsa Mongol dalam usaha mereka menaklukkan dunia Islam, tetapi juga menjadi bukti nyata kekuatan iman yang mampu mengubah takdir. Kebangkitan Islam di Golden Horde menjadi titik awal bagi banyak suku Mongol lainnya untuk memeluk agama Islam. Dakwah yang dilakukan oleh Barkakan dan dukungannya terhadap umat Islam menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu bersinar terang meskipun dalam kegelapan peperangan. Dengan penyebaran Islam di kalangan bangsa Mongol, kisah Barkakan dan perjuangannya untuk agama baru menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Hikmah dari perjalanan ini mengajarkan kita bahwa kekuatan iman keteguhan dalam menjalankan agama akan selalu membawa keberkahan dan keberhasilan, meskipun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Bab 3, Perjalanan Dakwah dan Kebangkitan Iman. Perjalanan dakwah Barkakan di Golden Horde membawa dampak yang luas bagi suku Mongol dan wilayah sekitarnya. Setelah memeluk agama Islam, Barkakan tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, tetapi juga aktif dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru. Dakwahnya yang gigih dan keteladannya sebagai pemimpin mampu memengaruhi banyak orang Mongol untuk memeluk agama Islam. Salah satu dari mereka adalah saudaranya sendiri, Tengku Derkan, yang kemudian mengubah namanya menjadi Nikola setelah memeluk Islam. Peristiwa yang mirip dengan kisah anjing pembawa hikmah juga terjadi di berbagai wilayah tempat Barkakan menyebarkan dakwahnya. Banyak dari suku Mongol yang awalnya benci pada Islam, akhirnya berpaling dan memeluk agama baru setelah menyaksikan ketulusan dan keberkahan yang terpancar dari umat Islam. Kisah kebangkitan iman ini menjadi tanda keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membalikkan hati yang keras dan memperlihatkan jalan kebenaran kepada yang sesat. Melalui dakwah, Barkakan dan perjuangan kaum muslimin di Golden Horde, banyak orang yang dulu menjauhi Islam, kini mendekat dan menyatakan kesaksian iman mereka. Kebangkitan iman di kalangan suku Mongol merupakan bukti bahwa Islam tidak hanya disebarluaskan dengan pedang, tetapi juga dengan kebaikan, ketulusan, dan keteladanan. Hikmah dari perjalanan ini mengajarkan kita bahwa kekuatan iman dan dakwah yang bersifat positif mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut dan membawa cahaya petunjuk kepada yang tersesat. Dengan semakin banyaknya suku Mongol yang memeluk Islam, harapan untuk kedamaian dan kemajuan umat Islam semakin terbuka lebar. Kisah-kisah seperti ini mengingatkan kita akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memimpin hamba-hambanya kepada jalan yang lurus, dan bahwa setiap perubahan yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang maha bijaksana. Bab 4, Kesimpulan dan Hikmah. Kisah perjalanan dakwah, Barkakan dan kebangkitan iman di kalangan suku Mongol adalah bukti nyata keajaiban dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengubah hati yang keras menjadi lembut. Dalam setiap langkah dakwahnya, Barkakan telah menunjukkan keteguhan iman dan kesungguhan dalam menyebarkan ajaran Islam. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah ini adalah bahwa kebenaran akan selalu bersinar terang meskipun dalam situasi yang paling gelap sekalipun. Keberanian Barkakan dalam memeluk Islam dan menyebarkan ajarannya telah memberikan inspirasi bagi banyak orang, baik di masa lalu maupun masa kini. Kita juga dapat belajar dari peristiwa anjing pembawa hikmah bahwa kebenaran akan melindungi dirinya sendiri dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengutus pembela-pembela agamanya pada saat yang tepat. Dalam perjalanan sejarah, banyak keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita saksikan, dan kisah ini adalah salah satunya. Dengan mengingat dan merenungkan perjalanan dakwah Barkakan dan kebangkitan iman di Golden Horde, kita diingatkan akan pentingnya dakwah yang bersifat positif, keteladanan, dan kesabaran dalam menyebarkan ajaran Islam. Kita juga diingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa setiap perubahan yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang maha bijaksana. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama Islam, serta memotivasi kita semua untuk terus berjuang dalam menyebarkan kebenaran dan kebaikan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Barkakan dan para pendahulu kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi bagian dari perjalanan dakwah yang membawa keberkahan dan kemajuan bagi umat manusia. Subhanallah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.